masalah yang paling krusial adalah alokasi tahun 2002 ini berbeda dengan 2021. Perbedaan adalah adanya penurunan beberapa item unsur pupuk yang menurun. Kalau ada pengurangan yang jelas di tingkat petani ya ramai mas. Jadi bukan pengurangan alokasi, tapi memang alokasinya demikian. Mudah-mudahan dari pemerintah atau dari pihak bisa menambah kuota pupuk. Secara umum di Kabupaten Nganjuk dari 6 jenis pupuk subsidi memang ada penurunan. Sudah instruksi dari Jaksa Agung kalau kami dari pusat daerah limpah untuk membentuk Satgas Mafia Pupuk. Pada pihak kios-kios terutama, ya tolong jangan main-main dengan masalah pupuk. Bertempat di rumah makan Utami, Baduk, Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan PT Petrokimia Gresik bersama dengan distributor serta investor petroganik Kabupaten Nganjuk menggelar rapat koordinasi sekaligus penandatanganan surat perjanjian jual beli atau SPJB antara distributor dan seluruh kios resmi pupuk bersubsidi di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Selain sebagai sarana silaturahmi, rangkaian kegiatan yang juga menghadirkan pemateri dari Kejaksaan dan Polres Nganjuk tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan pembinaan kepada kios resmi yang tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten Nganjuk. Kepala Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Nganjuk Judi Ernanto menyampaikan, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pendistribusian pupuk bersubsidi kepada seluruh petani di bumi Anjuk Ladang. Terkait dengan pengurangan pengalokasian pupuk bersubsidi di Kabupaten Nganjuk, Judi Ernanto menyebut di tahun 2022 memang pengalokasian dari Kementerian Pertanian jumlahnya telah sesuai. Namun begitu, pihak Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Nganjuk masih terus melakukan serangkaian langkah agar RDKK yang telah diajukan dapat terpenuhi. Karena seperti diketahui untuk tahun 2022, dari 5 jenis pupuk bersubsidi, hanya ZA yang mendapat alokasi sesuai dengan RDKK yang telah diajukan. Sedangkan untuk pupuk urea teralokasikan 78%, SP36 85%, NPK 35%, organik 30%, dan organik cair hanya 5%. Terkait dengan masih kurangnya alokasi pupuk subsidi dari RDKK yang telah diajukan, Dinas Pertanian telah sepakat melakukan sosialisasi dengan distributor sebagai penyalur pupuk subsidi kepada para petani di Kabupaten Nganjuk. Dengan langkah sosialisasi yang akan digelar di tiap-tiap kecamatan itu nantinya diharapkan dapat memberikan pemahaman sehingga tidak lagi terjadi gejolak di tingkat bawah. Karena pendistribusian sudah sesuai dengan RDKK yang ada di tiap-tiap kecamatan sampai dengan kelompok tani dan petani di seluruh Kabupaten Nganjuk. Hari ini kegiatan penandatangan SPJB antara kios dengan distributor pupuk. Hal ini dimaksudkan dalam rangka mendukung kelancaran pendistribusian pupuk bersubsidi kepada kios yang tidak lanjutkan kepada kelompok tani dan ke petani. Dengan harapan pupuk ini sudah ditunggu oleh petani, ya, prosesnya bisa lebih cepat, lebih bagus. Ini tadi kita mendengar bahwasannya ada pengurangan pengalokasian, Pak. Dari Dinas Pertanian sendiri sudah melakukan langkah apa ini, Pak? Jadi bukan pengurangan alokasi, tapi memang alokasinya demikian. Jadi proporsi alokasi itu sudah ketentuan dari berjenjang dari Kementerian Pertanian dilanjutkan ke provinsi hingga ditindaklanjuti di tingkat kabupaten. Dan ini upaya kita ya memang mensosialisasikan kepada petani untuk memahami hal demikian. Yang pertama, yang kedua, kita juga terus berusaha mengupayakan bagaimana RDKK itu bisa terpenuhi. Nah, terkait dengan kalimat pengurangan itu tidak ada. Yang ada alokasi, karena RDKK kan rencana kebutuhan kelompok. Nah, rencana kebutuhan pemerintah bisa menyediakan demikian, jadi alokasinya demikian. Sehingga kita juga berupaya bagaimana
RDKK ini bisa terpenuhi. Kita berusaha itu yang kita koordinasi lagi dengan provinsi dengan harapan alokasi yang ada ini tidak bermasalah, yang pada prinsipnya nanti ada apresiasi dari provinsi bisa ada penambahan alokasi. Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Nganjuk, Diki Andi Firmansyah, yang menjadi salah satu pembicara dalam rangkaian kegiatan tersebut menyampaikan, untuk saat ini Kejaksaan Negeri Nganjuk sudah membentuk Satgas Mafia Pupuk. Adapun tugas dari Satgas Mafia Pupuk sendiri adalah untuk melakukan pengawasan secara ketat terkait dengan pendistribusian pupuk bersubsidi. Dengan dilakukannya pengawasan dimaksudkan tidak ada lagi yang melakukan praktek mafia pupuk dengan cara menimbun maupun menjual keluar wilayah yang mengakibatkan kelangkaan di kalangan petani, khususnya di Kabupaten Nganjuk. Memang untuk saat ini di Kabupaten Nganjuk sendiri, Satgas Mafia Pupuk Kejaksaan Negeri Nganjuk belum menemukan adanya praktek mafia. Namun begitu, pihak Kejaksaan terus melakukan sinergi dengan pihak terkait dan terus proaktif dalam mencegah terjadinya praktek mafia pupuk yang tentunya akan meresahkan petani sekaligus menimbulkan gejolak di kalangan petani. Pak Kasintel, bisa dijelaskan, ini tadi kita mendengar bahwa Kejaksaan setelah membentuk Satgas Mafia Pupuk ya? Ya, betul sekali. Jadi sudah instruksi dari Jaksa Agung bahwa kami dari pusat, daerah, lembaga negeri, kami kasih perintah untuk membentuk Satgas Mafia Pupuk, di mana memang sangat urgensi dalam pertanian kita, sehingga mayoritas penduduk Indonesia kan adalah petani. Jadi kasihan petani bila mana itu dibutuhkan untuk mencari buah, bila mana ada seseorang atau orang yang menimbun atau orang mencari keuntungan di situ. Makanya kami bisa bertindak secara responsif tegas bila mana ada orang yang melakukan pelanggaran terhadap pupuk. Khusus untuk Kabupaten Nganjuk sendiri, apakah Satgas Mafia Pupuk sudah menemukan gitu? Untuk tahun ini sementara kita belum. Hari ini kita melakukan sosialisasi. Setelah itu kita melakukan preventif dulu terhadap stakeholder yang terkait, sehingga ada suatu warning atau wanti-wanti apabila terjadi adanya pelanggaran pupuk terhadap pupuk. Selaras dengan Satgas Mafia Pupuk Kejaksaan Negeri Nganjuk, Kepolisian Resort Nganjuk yang dalam rangkaian kegiatan tersebut diwakili oleh Ibtu Hafiz Sulam Kohita selaku Kepala Unit Tindak Pidana Khusus atau Kanit Pitsus dari Satuan Reserse Kriminal menyampaikan, Polres Nganjuk siap mengawal sekaligus melakukan pengawasan pendistribusian pupuk mulai dari distributor, kios, hingga kelompok tani dan petani. Untuk itu, Ibtu Hafiz mengimbau kepada seluruh kios yang ada di Kabupaten Nganjuk agar tidak melakukan tindakan atau praktek-praktek yang nantinya akan menimbulkan masalah hukum, apalagi sampai menjadi mafia. Polres Nganjuk memantau 24 jam pergerakan pendistribusian alokasi pupuk bersubsidi tersebut. Selain itu, Ibtu Hafiz menjelaskan jika saat ini masyarakat bisa langsung melaporkan ke Polres Nganjuk apabila menemui segala bentuk kriminalitas melalui program Wayai Lapor Kapolres dengan hotline yang telah disebar di seluruh pelosok Kabupaten Nganjuk. Komandan, bisa dijelaskan pihak Polres sendiri datang sebagai apa gitu, Dan? Kami di sini sebagai penegak hukum terutama. Terus berkaitan dengan itu, kami tetap dari Polres siap dalam hal ini, siap membantu dalam penanganan pupuk, pengawasan pupuk di wilayah Nganjuk. Berarti siap dalam pendistribusian, pengawalan pendistribusian, Bang ya? Oke, betul. Harapannya, Bang? Harapannya ya saya mohon pada pihak kios-kios terutama, ya tolong jangan main-main dengan masalah pupuk, tolong jangan jadi mafia balik itu, karena kami 24 jam bakal memantau situasi dan perkembangan pupuk. Apalagi sekarang ada aplikasi Lapor Kapolres ya? Nah, betul, ada aplikasi Wayai Lapor Kapolres. Silakan pada masyarakat atau teman-teman yang melihat bisa langsung laporan ke Wayai Lapor Kapolres. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan surat perjanjian jual beli atau SPJB antara distributor dan seluruh kios resmi pupuk bersubsidi di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Di mana dalam penandatanganan tersebut 8 distributor melakukan tanda tangan dengan perwakilan kios resmi di 20 kecamatan di Kabupaten Nganjuk. Kegiatan penandatanganan SPJB dan pembinaan kios tersebut juga diikuti oleh para investor petroganik Kabupaten Nganjuk
yang terdiri dari CV Hutomo Putro, CV Jayeng Rono, CV Citra Mandiri, dan PT Tunas Jaya Raya Abadi. Sedangkan distributor yang melakukan penandatanganan dengan kios resmi diantaranya adalah CV Semi, CV Tunggal Group, CV Bahtera Tani Sejahtera, CV Jago Subur, CV Anugrah Jaya Subur, PT Citra Nandaka Muktio, PT Petrosidang Gresik, dan PT Dimar Antika Nugraha. Hadi Siswanto selaku Direktur CV Semi sekaligus sebagai Ketua Asosiasi Distributor Pupuk Kabupaten Nganjuk menyampaikan, pada tahun 2022 ini beberapa item pupuk subsidi alokasinya mengalami penurunan. Sebagai penyalur, seluruh distributor Kabupaten Nganjuk berkomitmen untuk mendistribusikan sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hari ini kita mengadakan simbolis penandatanganan SPCD, surat perjanjian jual beli antara distributor dengan kios terkait dengan penugasan kami sebagai penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Nganjuk. Harapannya, Mas? Harapannya di momentum tahun 2022 ini dengan alokasi yang sudah ditetapkan dengan SK Bupati Kabupaten Nganjuk, hal ini kita sampaikan kepada kios kita se-Kabupaten Nganjuk bahwa alokasi pupuk di 2022 sesuai dengan penugasan kita akan kita salurkan kepada penerima manfaat dalam hal ini petani. Ada permasalahan nggak, Mas? Sejauh ini masalah yang paling krusial adalah alokasi tahun 2022 ini berbeda dengan 2021. Perbedaan adalah adanya penurunan beberapa item unsur pupuk yang menurun. Jadi jumlahnya tidak sama dengan tahun lalu, cenderung turun. Nah, saya harap di dinas terkait supaya alokasi yang menurun ini sebisa mungkin nanti ada upaya pemerintah daerah untuk mencukupi kebutuhan pupuk petani. Intinya kalau dari pihak distributor sudah menjalankan tugasnya sebagai penyalur, Mas, ya? Ya, penugasan kita adalah menyalurkan pupuk yang sesuai permintaan, dalam ini sesuai dengan RDKK yang diajukan kepada pemerintah. Kita hanya mendistribusikan permintaan itu kepada petani. Ini tadi kita lihat juga menggandeng dari pihak kejaksaan dan kepolisian. Memang ya dari kejaksaan dan kepolisian itu adalah bagian dari KPSIJA, itu adalah pengawasan dan penyaluran pupuk ini upaya tepat sasaran, dan harapannya beliau ini nanti juga berperan aktif untuk bisa mengawasi penyaluran pupuk biar tepat sasaran. M. Fajar Ismail selaku staf perwakilan daerah penjualan atau SPDP PT Petrokimia Gresik untuk wilayah Nganjuk, Madiun, Ponorogo, Ngawi, dan Pacitan mengajak seluruh peserta untuk meneriakkan yel-yel sebagai penyemangat jalannya rangkaian kegiatan. Kita mulai ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Petrokimia Jaya, kios sejahtera. Aplaus ya. Sekali lagi yang semangat tangannya diangkat ya. Petrokimia Jaya, kios sejahtera. Oke, tepuk tangannya di atas semuanya. Dengan teriakan yel-yel itu, para peserta terlihat lebih semangat dalam mengikuti kegiatan yang dilanjutkan dengan pemberian apresiasi kepada sejumlah kios resmi tersebut. Dengan rapat koordinasi penyaluran pupuk bersubsidi bersama dengan seluruh unsur Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida ini dimaksudkan untuk memberikan pembinaan kepada seluruh kios resmi di Kabupaten Nganjuk. Terkait dengan alokasi pupuk subsidi tahun 2022 di Kabupaten Nganjuk, menurut M. Fajar Ismail memang mengalami penurunan. Namun begitu, PT Petrokimia Gresik bersama dengan Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Nganjuk juga sudah melakukan serangkaian langkah antisipasi, dan dengan digelarnya rangkaian kegiatan ini diharapkan seluruh unsur yang hadir dapat bersinergi untuk memecahkan semua permasalahan secara bersama-sama. Baik, terima kasih. Hari ini kita mengagendakan rapat koordinasi penyaluran pupuk bersubsidi di tahun 2022 bersama seluruh unsur KP3 Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida di Kabupaten Nganjuk, dan dihadiri juga oleh distributor serta kios resmi kita yang dalam kesempatan ini juga melakukan seremonial penandatanganan kontrak di tahun 2022. Terkait dengan pengalokasian pupuk subsidi Kabupaten Nganjuk di tahun 2022, apakah ada penurunan atau peningkatan gitu, Bang? Ya, secara umum di Kabupaten Nganjuk dari 6 jenis pupuk subsidi memang ada penurunan, sehingga ini sudah kita koordinasikan dengan Dinas Pertanian beberapa langkah yang akan menjadi antisipasi ketika pemakaian pupuk bersubsidi.
Harapan dengan digelarnya kegiatan ini, Bang? Iya. Harapannya dengan digelarnya kegiatan ini, semua unsur KP3 yang hadir dalam kegiatan ini, semua distributor dan kios resmi yang ada di Kabupaten Nganjuk semakin sinergis, semakin bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan secara bersama. Dengan seluruh rangkaian kegiatan di Rumah Makan Utami ini diharapkan di tahun 2022 para petani di Kabupaten Nganjuk dapat lebih memahami tentang berkurangnya alokasi pupuk subsidi. Meski tidak dapat dipungkiri, belum sesuainya alokasi dengan RDKK yang sudah diajukan tentunya akan menimbulkan permasalahan di tingkat bawah. Untuk itu, para petani tetap berharap pemerintah melalui kementerian maupun dinas terkait sebagai pengambil kebijakan memberikan alokasi pupuk sesuai dengan RDKK yang sudah diajukan oleh pemerintah daerah, sehingga petani tidak lagi kebingungan untuk mendapatkan pupuk subsidi. Hal itu seperti disampaikan oleh Sutresno selaku Ketua Kelompok Tani Margo Makmur Kecamatan Sukomoro. Adanya kegiatan hari ini tadi juga saya nilai sangat positif sekali. Mudah-mudahan dari pemerintah atau dari pihak bisa menambah kuota pupuk yang disalurkan melalui distributor dan kios. Ini tadi kan ada pengurangan, Pak, ya? Iya. Kalau ada pengurangan, bagaimana masalah di tingkat bawah, Pak? Kan dinas sebagai kios gitu. Iya. Kalau ada pengurangan yang jelas di tingkat petani ya ramai mas keluhannya, karena ada pengurangan sebagian petani kan belum tahu kalau dari pemerintah subsidinya ada pengurangan. Harapannya, Pak? Harapannya pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian ya kuota pupuk ditambah mas, harapan kita dan harapan petani. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Akurasi TV. Akurasi TV.